Ya pemirsa, semakin menarik diskusi pada malam hari ini karena juga melibatkan masyarakat dan Anda kami tunggu ke telepon 5155111 untuk diskusi bersama narasumber yang ada di studio. Nah sudah ada lagi penelpon, kita dengar dulu Pak. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dari mana Pak? Iya, selamat malam. Malam. Dengan siapa Pak? Selamat malam Bu. Iya, selamat malam Bapak. Saya sudah dengar suara Bapak. Iya, ini dari Glenn, dari Pak Glenn Bu di ya. Papua Barat. Wah, luar biasa. Dari Papua ya Pak? Ya, silakan Pak. Mau bertanya apa Pak? Iya. Iya Bu. Iya, selamat malam untuk Pak Menteri Desa dan selamat malam untuk dua kerabat kita juga yang di samping Pak Menteri. Iya. Silakan Pak. Iya, saya mungkin langsung aja ke Boleh. Persoalannya, inti persoalannya begini Pak. Pak Menteri begini. Ya. Begininya bagaimana Kami Pak Glenn? Ini dari desa Suye, salah satu desa yang kebetulan di distrik Saengkedu, Ya. tepatnya di Kabupaten Sorong. Kenapa Pak? Kami cuma ingin bertanya langsung kepada Pak Menteri. Iya. Untuk sumber dana desa ini kan lebih terfokus pada pembangunan fisik, Pak. Terus, Pak? Kebetulan kita di sini untuk tahun 2018 kita mengorientasikan kepada pembangunan 3 buah unit rumah, Pak, layak huni. 3 rumah ya Pak? Kok dikit amat? Ya. Ya. Terus? Plus ditambah dengan plus ditambah dengan sanitasinya. Ya. Bisa lebih cepat, Pak? Tendon air atau profil tank itu sama dengan jembatan, Pak. Ada berapa program? 4 program gitu, Pak. Tapi yang saya mau bertanya ini menyangkut rumah, Pak. Boleh tidak gitu ya? Halo? Ya. Kalau bisa lebih cepat, Pak? Ya, untuk rumah ini, Pak, apa memang ada undang-undang, ada poin di dalam undang-undang desa yang mengharuskan ukurannya, desain ukurannya cuma 6x7, Pak? Oke, Pak. Baik, pertanyaannya itu, Pak. Terima kasih. Ya. Begini Pak Glenn, jadi dana desa itu bisa diperpakai untuk membangun infrastruktur, untuk pemberdayaan ekonomi desa dan pemberdayaan kualitas atau masyarakat desa. Nah, memang kalau rumah, seingat saya tidak diperbolehkan, tapi Bapak bisa melalui dana yang lainnya. Dana ADD itu mungkin bisa digunakan atau dana dari keuntungan BUMDes. Tapi kalau dana desa untuk bikin rumah buat kantor kepala desa itu memang tidak diizinkan. Tapi kalau bikin MCK umum, membuat sarana air bersih, membuat PAUD, Polindes itu diizinkan, Pak. Jadi kalau rumah memang tidak diizinkan. Jadi tidak boleh ya Pak? Nah, tidak boleh. Karena dari kementerian lain sudah ada yang menyediakan untuk membuat rumah. Kementerian PUPR itu menyediakan untuk membuat rumah dan dananya cukup besar sekali. Kementerian Sosial ada juga yang dananya cukup besar sekali. Nah kalau begitu Pak, dengan kasus tadi Pak Glenn ini Pak, sejauh mana sih sebenarnya untuk poin-poin yang bisa dilakukan oleh mereka, ada guidance-nya sehingga tidak salah langkah Pak? Nah itu sebetulnya ada. Jadi Bapak bisa lihat di websitenya Kementerian Desa .go.id atau Bapak bisa tanyakan ke pendamping desanya
Atau Bapak bisa tanyakan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desanya. Mereka sudah tahu. Atau kalau tidak puas juga, Bapak bisa telepon ke Satgas Dana Desa. Dalam waktu 3 kali 24 jam kita membuatkan semacam pelatihan di Kabupaten Bapak. Oke. Jadi juga dari kementerian juga ada yang namanya PIC ya Pak ya di dalam. Nah itu PIC itu mungkin adanya di level mana Pak supaya mereka mungkin juga bisa memahami. Jadi kalau kita bicara level mungkin masyarakat bingung. Jadi cukup lapor ke Satgas Dana Desa di 15.003 kali 40. Nanti mereka yang akan mengirim yang menentukan level apa yang harus dikirim. Oh baik, terima kasih Pak. Jadi mudah-mudahan Pak Glenn bisa memahami ya Pak Glenn ya. Jadi ternyata bahwa untuk buat rumah tidak diperkenankan, tapi untuk kepentingan umum ya seperti MCK, kemudian embung itu yang dibolehkan ya. Oke Pak, kalau kita lihat sekarang dari ini semua sebenarnya kan tujuannya adalah mengurangi kemiskinan ya Pak ya. Karena angka kemiskinan kita 29 juta itu kalau yang miskin beneran, tapi kalau dengan hampir miskin itu hampir mendekati 100 juta. Nah kita berharap dengan dana desa ini akan terus makin berkurang sehingga negara kita bisa negara sesuai dengan target McKinsey dan juga World Bank ya, bahwa kita akan menjadi negara nomor 5 di dunia tahun 2030 akan bisa tercapai. Nah, kalau melihat dari kemiskinan sendiri sejauh mana Pak, memang ini ada keyakinan dari kementerian bahwa dengan kawasan kemudian juga dengan kementerian ini mempunyai beberapa sub-sub unit itu bisa tercapai Pak. Kalau kita melihat data dari BPS yang dirilis bulan September tahun lalu itu 3 tahun ini kemiskinan di desa turun dari 27 juta ke 17 juta. Jadi angka penurunannya cukup signifikan 10 juta. Memang 17 juta masih tinggi. Dan itu tentunya bukan program dari Kementerian Desa saja, tapi juga ada dari Kementerian Sosial, dari Kementerian Kesehatan, dan kementerian lainnya. Nah kalau pace yang sama kita bisa tetap jalankan, paling 3 tahun lagi kan kemiskinan tinggal di bawah 10 juta kan. Harusnya bisa lebih cepat karena infrastruktur desa jauh lebih baik bagus sekarang. Ya. Jadi program yang berkesinambungan itu yang harus dijaga sebenarnya Pak ya. Baik di tingkat desa maupun di tingkat kawasan agar memang kemiskinan itu bisa turun terus menerus ya. Jangan sampai habis turun naik lagi gitu ya. Oke, ini ada penelpon lagi nih, kita dengar. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Ya, dari mana Pak? Dari Lampung. Oh, namanya siapa Pak? Hendri, Kepala Kampung Pendoa Asri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Aduh, silakan bertanya kepada siapa Pak? Pertanyaannya apa Pak? Silakan. Pertanyaannya, kebetulan kami baru bulan, jadi pertanyaan gini, kami mau langsung sama Pak Menteri. Silakan Pak. Mohon maaf Pak Eko, Pak Menteri kebetulan waktu 2 bulan yang lalu Pak Menteri datang ke Bratosa, kita sempat hadir, cuman kita nggak ada kesempatan untuk berbincang-bincang sama Pak Menteri. Jadi ini Pak Menteri, kebetulan di desa kami ini mempunyai lahan kurang lebihnya 3.000 hektar lahan tidur Pak Menteri. 3.000 hektar. Jadi mohon petunjuk. Kebetulan lahan ini udah sekian puluh tahun masih sengketa dengan perusahaan Indo Lampung. Kebetulan lahan tersebut udah kurang lebihnya 15 tahun dihuni oleh masyarakat. Jadi sementara ini masih sedikit sengketa dengan perusahaan Indo Lampung. Jadi bantuan-bantuan ini belum bisa dimanfaatkan lahannya. Halo Pak. Dibantukan ke ini ke masyarakat. Itu dari PU juga nggak berani kebetulan. Jadi tanahnya masih sengketa ya Pak? Iya. Tapi jadi, masyarakat di sana kurang lebihnya udah 15 tahun sampai 20 tahun. Yang tinggal di daerah situ maksudnya di daerah 3.000 itu ya? Pak Eko, pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya? Jadi pertanyaannya, masyarakat termasuk desa kami ini masih ketinggalan. Kami minta tolong sama Pak Menteri, 2018 ini bisa irigasi. Masuk pencetakan sawah. Dan juga kebetulan masalah bungkam, alhamdulillah Pak Menteri, kita ada sisa dana bungkam dari pemimpin yang lama itu udah berjalan simpan pinjam.
Sekarang ini udah nasabah kurang lebih 400 nasabah. Selama 3 bulan kami kelola di Bungkam. Oke. Baik Pak, pesannya sudah diterima, nanti akan dijawab oleh Pak Menteri ya. Tapi Bapak harus sabar menunggunya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with ISE.